Rasanya datangnya kita ke dunia ini adalah ingin mendapatkan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Baik diri kita mengenal betul kepada Zat yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala pun ridho kepada kita. Kalau kita sering dengar sahabat Nabi itu mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Berarti ada dua hal ya. Kita mengenal Allah, kemudian kita betul-betul siap dan menerima apa yang sudah Allah berikan atau ditakdirkan, dan kemudian kita pun juga diridhoi oleh Allah. Maka berdasarkan kepada kegiatan belajar anak-anak dalam hal Al-Quran, dalam suatu mafhum hadis salatun tahta al-arsh yaumul qiyamah, ada tiga yang berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama ialah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri yuhajjul ibadah, membela hamba Allah. Lahu dhahran wa batnan. Dan Al-Quran itu pun memiliki zahir dan batin, yang mana zahirnya Al-Quran bisa dipahami maknanya, batinnya ini hanya Allah yang tahu. Yang kedua adalah wal amanah, amanah. Yang ketiga wal rahim, silaturahmi. Dan silaturahmi itu mengatakan ala man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang menghubungkan aku, maka Allah akan menghubungkannya, dan barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Jadi tiga hal di bawah arsy-Nya Allah: Al-Quran, amanah, dan juga silaturahmi. Terkhusus pada Al-Quran, bagaimana peranan Al-Quran ini di dalam kehidupan kita? Maka Al-Quran itu sendiri yang menjadi pembela dan penyefaat atau penolong kita di hari akhirat kelak. Ini pentingnya anak-anak kita di sekolahkan Al-Quran, belajar Al-Quran, termasuk Al-Quran itu sendiri menjadi penyefaat bagi si pembaca, penolong, apalagi kepada orang tuanya kelak. Maka Al-Quran itu di dalam mafhum hadits Tirmidzi, Mullah Al-Qari mengatakan bahwasanya Al-Quran itu akan meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah seorang hamba ini sepasang pakaian. Maka Allah berikan dia mahkota kemuliaan. Tidak sampai di situ, Al-Quran minta lagi, ya Allah, berilah dia pakaian kemuliaan. Namun Allah berikan seluruh pakaian kemuliaan. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran tadi, menunaikan hak Al-Quran tadi, dia akan mendapatkan pakaian dan mahkota dari Allah SWT. Tidak sampai di situ, Al-Quran itu mengatakan lagi, ya Allah, ridhoilah dia. Maka Al-Quran pun dengan doa ataupun permintaannya, maka Allah SWT meridhoi orang tersebut. Maka kita sebagai hamba Allah SWT lama hidup di dunia ini, melihat nikmat-nikmat Allah, karunia dari Allah, yang kita inginkan ialah di akhirat juga Allah SWT berikan karunia kepada kita. Apa caranya? Melalui iman dan amal soleh. Amal soleh yang bisa kita peroleh melalui Al-Quran, termasuk kemuliaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan berikan kita kemuliaan-kemuliaan, termasuk Allah Subhanahu wa taala berikan pakaian-pakaian kemuliaan. Maka jadikan diri kita dan keluarga kita untuk mendapatkan hal ini. Bagaimana caranya? Kita tunaikan hak Al-Quran berdasarkan kitab dari Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengatakan dalam mazhab Imam Abu Hanifah minimal
Al-Quran dikhatamkan 2 kali dalam setahun. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT, niatkan diri kita, anak-anak kita, supaya minimal mengkhatamkan 2 kali dalam setahun Al-Quran yang kita baca. Kalau menurut susunan Al-Quran yang kita baca sehari-hari, kalau 15 baris, maka kita baca 2 lembar. 2 lembar sehari. Itu paling sedikit, gak susah. Dan kita pahami maknanya juga. Kalau kita baca Al-Quran, kita tunaikan haknya, kita muliakan dia, maka dia bisa mensyafaat. Tapi kalau kita tidak mau memuliakan Al-Quran, tidak memulai diri kita dan keluarga kita untuk menunaikan hak Al-Quran untuk dibaca, maka yang sebaliknya Al-Quran akan menuntut kita. Ya. Mengapa kamu tidak memuliakan aku? Mengapa kamu tidak membacaku? Ya. Ini sudah diberitakan sebelum kita meninggal dunia. Al-Quran punya hak. Maka ulang-ulang Al-Quran yang sudah kita punya, belajar lagi dan lagi, tidak perlu malu. Ya. Kenapa? Kita hidup di dunia ini adalah sementara, singkat saja. Ya. Malu-malunya kita, malas-malasnya kita ini hanya sebatas di dunia ini saja. Tapi hasilnya akan kita terima di akhirat. Terakhir, Al-Quran pun ini memiliki keistimewaan menaikkan derajat kita di surga. Maka yuqal di sahihul Quran disampaikan kepada si pembaca Al-Quran, iqra' wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah kalian ke atas. Artinya derajat surga yang tinggi itu surganya para anbiya alaihissalam, para nabi. Bacalah dan naiklah kalian. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana kamu membacanya di dunia dengan tartil. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sungguhnya kedudukan kamu adalah di mana ayat yang terakhir kamu baca. Jadi sebanyak apa Al-Quran yang kita baca, sebanyak itulah derajat kita nanti, setinggi itulah derajat kita nanti di surga. Maka rajin-rajin baca Quran, yang dapat 1 juz alhamdulillah sehari. Ya. Kalau ada lihat orang-orang soleh yang terdahulu itu sudah biasa baca Al-Quran habis sholat, berlembar-lembar. Ya, maka mulailah dari diri kita, keluarga kita, anak kita. Kalau ada yang lebih ahli dan lebih mahir, saling perdengarkan Al-Quran di dalam rumah. Ini amalan orang-orang soleh, sehingga apa, rumah kita ini dirahmati oleh Allah SWT, diberikan ketenangan. Bukan berarti Al-Quran ini baca itu harus ayat-ayat yang sulit, tidak. Yang biasa-biasa saja, misalnya biasa kita ulang 10 ayat terakhir, saling memperdengarkan pun tidak apa-apa. Yang penting ada usaha untuk mengusahakan. Jadi kita niatkan Bapak Ibu, jadi anak-anak kita yang masih belajar terus belajar, dan diri kita yang masih belajar terus cari ustadz di masjid yang spesial yang bisa memberikan waktu tiap minggu. Ya, yang sudah selesai ulang-ulang terus Qurannya, dan kemudian baca terus, khatamkan terus. Ya, kalau bisa minimal jangan sampai kurang 2 kali dalam setahun. Azimkan diri kita, anak-anak kita untuk selalu mengingat hal ini, ya, hak Al-Quran tersebut, insyaallah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua dipilih menjadi ahli Al-Quran yang menunaikan hak Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh kita berdoa, baik dimulakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Tawwab, terimalah obat-obat kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami secara keseluruhan ya Allah. Dosa-dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, dosa-dosa terang-terangan maupun tersembunyi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa dari lisan kami, tangan kami, pikiran kami, otak kami gunakan untuk berpikir ya Allah. Langkah kaki kami dari kaki-kaki kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa seluruh kerabat kami, orang tua kami ya Allah. Berkhusus kepada ibu bapak kami yang masih hidup di dunia ini ya Allah. Berilah kesehatan ya Allah. Berilah hidayah bercurah-curah, rahmat yang bercurah-curah. Dekatkanlah orang tua kami kepada orang-orang soleh ya Allah, ahli masjid ya Allah, ahli Quran, ahli zikir ya Allah, ahli silaturahmi ya Allah. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah amal-amal mereka amal-amal yang selalu jadi contoh yang baik bagi kami masih hidup di dunia juga ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia atau salah satunya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kubur mereka kubur yang begitu lapang ya Allah. Amalan mereka amal-amalan yang diterima ya Allah. Dan jadikanlah juga segala kesalahan mereka yang dihapuskan ya Allah. Masukkanlah angin-angin surga dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan siksa mereka, jangan hukum mereka atas kesalahannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi kami yang masih hidup di dunia ini ya Allah, baik kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami ya Allah, yang masih belajar dalam mengusahakan ilmu agama, baik itu Al-Quran ataupun makna atau tafsir dalam Al-Quran. Berilah kami taufik untuk selalu dekat dengan orang-orang yang mengulang-ulang Al-Quran ya Allah, yang ahli dalam Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kehidupan kami ini penuh dengan amal-amal soleh sebagaimana Rasulullah dan sahabat yang hari-hari mengingat akhiratnya ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat lalai, membuang waktu kami ya Allah. Jadikanlah waktu kami terisi dengan mengingat-Mu ya Allah. Jadikanlah waktu kami ini terisi dengan belajar ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami sebagai orang tua ataupun jadi anak yang menjadi orang-orang yang menjadi contoh yang baik bagi saudara-saudara kami atau lingkungan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan jadikan keturunan-keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Jadi hafiz-hafizah, alim-alim, da'i-da'iyah ya Allah.
dan menjadi anak-anak yang betul-betul bisa menjadi amal jariah bagi kami sebagai orang tua, ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, di dalam majelis ini banyak doa-doa atau permintaan kami, ya Allah. Kau alamul ghuyub, mengetahui perkara yang baik. Tidak bisa kami sebut satu-satu doa-doa permintaan kami dalam suatu majelis ini. Kau mengetahui isi hati kami, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, ya Allah, angkatlah penyakitnya, ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang terlilit hutang, selesaikan hutang-hutangnya, ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang bertikai, berkelahi, damaikan, ya Allah. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawas bil anfi asyumul warada biyadi al-misu wajahal jadda bil ainaini alal a'lam takfiku fi amnin wa salam bil ainaini alal a'lam takfiku fi amnin wa salam bil uzunaini asma'u taghridal usfur wa huwa yuhalliku fawqad dur bilisani atazawwaku halwa wa biha jismi yusbahu aqwa ana insanul lisas amluku dawman khamsawas bil anfi asyumul warda biyadi al-misu wajahal jaddah ila ainaini alal a'lam takfiku fi amnin wa salam ila ainaini alal a'lam takfiku fi amnin wa salam bil uzunaini asma'u taghridal usfur wa huwa yuhalliku fawqad dur bilisani atazawwaku halwa wa biha jismi yusbahu aqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nggak Pak kamera tadi Pak? Kan ada kamera. Oh ini lari kamera bagus ini. Masuk ke dia. Udah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah